Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kita akan bahas tentang group coaching for students ya. Kali ini kita privat karena ada beberapa teman-teman yang kebetulan waktunya kurang tepat ya berhalangan, tapi mereka akan ikut kelas tersendiri nanti. Jadi perkenalan, nama saya Ari, saya sebagai master trainer dan master coach di sini. Sekarang kita sekarang lanjutan dari 7 Habits for Students ya, tanggal 8 bulan 5 ya. Minggu depan ada untuk group coaching for parents. Ya, jadi yang sekarang adalah lanjutan dari 7 Habits ya. Nah, ini kelas saya waktu offline ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan bisa keliling kota pulau lagi. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang apa sih ya masa depan ini ya. Nah, jadi pertama kali adalah manusia mempunyai kecenderungan untuk memilih apa yang terbaik berdasarkan sumber daya yang tersedia saat ini. Nah, jadi di sini kita sekarang belajar memilih ya salah satunya ya. Grow itu goals, reality, option, dan will do ya. Option itu adalah memilih berdasarkan R, realita. Nah, sumber daya, kalau kita tidak punya sumber daya saat ini, maka kita tidak akan bisa memilih gitu loh. Ya, misalnya kita akan kuliah di PTLN ya, luar negeri, kita harus sudah punya sertifikat TOEFL-nya, gitu. Pembiayaannya ada, gitu ya. Matematika kita kuat. Nah, gitu. Maka kita punya pilihan itu. Kalau enggak, pilihan kita akan lain ya, berbeda atau bisa lebih sempit, gitu ya. Nah, jadi sumber daya yang sekarang adanya apa, gitu ya. Kalau kita, jadi kita kan enggak seni kan tidak perlu matematik ya. Nah, kita bisa masuk ke Institut Seni Indonesia, ya, lain sebagainya. Tapi kalau mau masuk seni ITB, seni rupa, tetap harus jalur SBM atau SNM yang dilihat nilainya juga, di situ ada matematika, ada sosial gitu. Nah, sumber daya kita tersedia apa? Bisa nggak kita masuk ke sana? Nah, seperti itu. Kesempatannya juga dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi nanti kita juga bagaimana kita meluaskan sumber daya supaya pilihan kita bisa lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memilih ya. Jadi maksudnya kalau cenderung adalah natural ya, adalah manusiawi bahwa kita akan memilih yang terbaik dari pemilihan sumber daya yang tersedia saat ini. Yang pasti kita harus punya goal ya. Goal yang baik adalah kita, jadi ini quotes-nya, harapan akan masa depan memberikan kekuatan pada hari ini ya. Goal yang baik dan benar adalah membuat kita bergairah untuk mencapainya, gitu ya. Itulah goal yang baik dan benar. Ya, bisa. Itu goal yang dari diri sendiri ya. Kalau goal dari orang lain mungkin nggak cocok sama kita, gairah itu tidak ada. Ya, kita terpaksa melakukannya, apa dari orang tua atau dari apa gitu ya. Nah, jadi goal terbaik adalah yang ada diri sendiri, dari dalam diri sendiri, motivasi internal sehingga memberikan kekuatan pada hari ini untuk mencapainya. Nah, jadi penting untuk membuat goal ya. Nah, kembali lagi tadi ya, sumber daya yang kita akan gali sekarang adalah potensinya juga ya. Potensi itu ada sumber daya ya. Hanya saja potensi itu baru permasalahan sudah ditemukan atau belum ya. Kalau sudah ditemukan dilatih atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau belum ditemukan dia tidak menjadi sumber daya kita gitu ya. Kalau sudah ditemukan belum dilatih belum menjadi sumber daya kita juga, dan harus dilatih dan sebagainya. Nah, masih ingat ya kita sudah pernah belajar tentang ya ikigai ya. Oke, akan kita ulang lagi. Nah, jadi ikigai itu adalah, nah ini adalah sumber daya kita ya. Kita bisa memulai dari apa yang kita sukai, boleh ya. Nah, gitu lah. Kita mencintai apa? Ya, ternyata kita dalam kehidupan sehari-hari kita mencintai tanaman. Ya, mungkin kita bisa menjadi sarjana pertanian gitu ya. Kita mencintai hewan, mungkin bisa jadi dokter hewan ya. Laut mungkin kita menjadi sarjana kelautan atau teknik kelautan ya, teknik perkapalan ya, ITS dan sebagainya. Atau kita suka berpetualang. Ya, boleh-boleh saja ya. Gitu loh. Jadi saya punya teman SMA betul-betul suka berpetualang ya. Beliau itu pencinta alam ya, suka naik gunung. Bahkan yang jauh-jauh dari SMA, teman saya ini sudah sudah bermimpi bisa naik ke gunung Kilimanjaro misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, dalam perjalanan hidupnya beliau akhirnya sempat 25 tahunan jadi direktur National Geography
gitu ya. Wah, itu pas banget gitu ya. Passion dengan yang ininya gitu ya, dia keliling Indonesia dan sebagainya. Jadi suka bertualang bisa aja ya. Atau kita punya menyukai editing animasi. Nah, kita menyukai musik, utak-atik komputer, teknologi, hitung-hitungan, hafalan, dan analisa sosial kesehatan, penelitian, menulis, mengajar, ketenangan, kultur budaya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu sumber daya kita ya. Apakah sudah ditemukan atau atau belum ya? Kalau sudah ditemukan itu menjadi sudah ditemukan atau belum menjadi potensi kita. Ya, tapi kalau sudah dilatih menjadi sumber daya kita. Ya, kadang-kadang orang nggak tahu bahwa saya ini senangnya bernyanyi atau melukis ya. Sampai suatu saat saya bernyanyi bersenandung, orang senang dengan suara saya. Nah, kadang-kadang itu baru ditemukan. Jadi kadang-kadang itu masih tersembunyi. Nah, itu ya adalah dengan what we love. Ya, bisa jadi kita suka memasak ya. Suka memasak. Awalnya hanya ikut-ikutan ibu. Ya, ibu jualan masak karena jualan kue atau jualan masakan kita ikut-ikut masak, lama-lama kita bisa dan lama-lama kita menyenangi. Jadi bisa jadi menyenangi itu timbul bertahun-tahun kemudian asik gitu ya. Pertamanya terpaksa membantu, lama-lama menyenangin gitu ya. Nah, potensi kedua bisa jadi adalah ya, misalnya dari good at-nya ya, ini ahlinya kita ya. Jadi keahlian kita di sini kita bisa saja kuliah S1 ya, bagian teknik keuangan, kesehatan, pertanian, pangan, manajemen hukum, kemasyarakatan. Jadi sebenarnya dengan konsep ini kita nggak usah khawatir ya, kalau kita masuk salah jurusan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Paling nggak ini bisa jadi modal kita ya, karena semua apapun yang pernah kita pelajari nanti dalam ada perubahan zaman itu bisa jadi dibutuhkan juga seperti itu ya. Nah, kalau menyukai pangan ya masuklah teknik pangan atau teknologi pangan ya. Perbedaannya bisa dilihat ya, hukum kemasyarakatan atau psikologi manusia, sosial budaya. Ini itu adalah what you are good at ya. Nah, jadi di sini kita memilih. Nah, ini adalah kebutuhan. Nah, apa yang dunia butuhkan ya? Dunia butuh kesehatan pasti ya. Ada masalah apalagi sekarang. Dunia butuh pangan. Sampai kapanpun manusia membutuhkan pangan. Jasa ya. Sekarang jasa kita belajar online, salah satu adalah jasa pengiriman. Dunia membutuhkan seni, hiburan, informasi ya dan sebagainya. Kecerdasan buatan ya. Nah, ini adalah yang masa depan nanti ya. Kecerdasan buatan, ini informasi mungkin juga sebagian belajar ya. Kemudian nanti dunia akan berubah ya. Sekarang kan kita dipaksa 4.0, nanti tahun 2025 dunia membutuhkan adalah 5.0 dan 2030 6.0. Jadi nanti ada profesi yang hilang dan ada profesi yang baru. Kita harus tahu dari sekarang supaya kita bisa mempersiapkan. Ya, siapa tahu kita potensinya ada. Bisa jadi potensi kita baru muncul saat waktunya tiba. Bisa jadi ya, sekarang nggak gini gitu loh. Oh, ternyata saya asik nih ngomong di depan orang banyak ya, saya bisa jadi YouTuber gitu ya. Ternyata saya nulis-nulis apa-apa diterima orang dan orang suka dan mau membayar ya. Saya bisa jadi content provider ya, content creator dan sebagainya gitu. Sekarang kan lagi dibutuhkan. Nah, itu seperti itu ya, jadi dibutuhkan. Dibutuhkan ini bisa sesuai dengan what you are good at ya. Kalau sesuai berarti sesuai dengan kuliah kita ya, sarjana S1 kita ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Kita bisa melakukan, enggak harus S1 ya. Membutuhkan dan lanjutnya di bawah adalah orang mau bayar gitu ya. Oke. Saya lewatin dulu, orang mau bayar ya jasa sama produk kita. Gitu lah. Ya, kita mundur lagi. Nah, ini dia. Bisa jadi juga ya. Dunia ini bisa berubah ya. Gitu lah. Jadi dulu toko-toko offline, sekarang dihajar oleh online ya. Habis semuanya. Di offline itu habis ya. Orang tidak datang ke mall, biaya sewa ruangan mahal, AC, membayar penjaga toko, SPG dan sebagainya. Ya, kita harus mampu beradaptasi ya. Jadi kemampuan ini adalah grit and growth mindset. Kita sudah pernah belajar grit ya. Kemampuan daya juang dan kemampuan untuk beradaptasi, untuk menjadi pemenang ya. Nanti saya akan ulang lagi di diskusi WA group ya.
Jadi kita memerlukan karakter ini nih, gigih, tekun, antusias, dan jangka panjang. Makanya enak ya kalau kita antusias untuk bertahan hidup, apalagi kita mempunyai goal yang tadi, kita ada antusias. Nah, seperti itu. Nah, ini ingat tadi ya, jadi sebenarnya ini potensi kita bisa dari 4 sisi ini. Ya, bisa kita menyenangin, kita sudah tahu, bisa juga kita belum tahu. Nah, bisa tahu potensi kita nanti munculnya saat dibutuhkan ya. Oh, ternyata sekarang potensi kita muncul pas dunia berubah, ternyata potensi itu muncul dan kita dibutuhkan dengan potensi tersebut. Oke, nah sekarang bagaimana dengan ini ya, potensi terbaik ya. Jadi potensi terbaik itu bisa terwujud jika 4 area ini tercapai. Enak ya, tercapai ikigai. Ini adalah potensi terbaik ya. Kita ahli di bidangnya, secara keilmuan kita ada ya S1, S2, S3, what you are good at ya. Kita mencintai, menyukai pekerjaan kita, dibutuhkan dunia dan orang mau bayar. Cakep banget ini ya. Ikigai ini adalah potensi terbaik. Tapi nggak apa-apa. Semua ya what you are good at bisa dimasukin, bisa belakangan. Jadi kita boleh masuk dari pintu mana aja ya. Kita boleh bisa masuk dari, kita udah terlanjur kuliahnya S1-nya di jurusan apa, entah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, kita sudah punya modal di situ ya. Itu adalah what you are good at, kita sarjana S1. Syukur-syukur itu kita sukai. Nah, itu potensi kita ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, maka kita ada energinya. Itu potensi kita ya. Potensi lain adalah ternyata apa yang kita cintai atau keahlian kita dibutuhkan oleh dunia gitu ya. Dan akhirnya dunia itu mau bayar gitu ya. Nah, jadi kemudian pernah dengar ya bahwa ada tes psikologi ya. Tes minat, bakat, dan kemampuan ya, TMBK gitu ya. Nah, minat, bakat, dan kemampuan itu ternyata bisa berubah ya. Jadi orang minat itu bisa berubah ya. Jadi ada orang, dan minat itu kenapa terbentuk? Karena dari informasi yang terbatas. Ya, teman-temannya bilang semuanya jadi dokter keren ya. Nah, itu jadi trending tuh ya. Apalagi yang masuk pintar-pintar semua, dia pingin ke sana. Gitu loh. Tapi nanti begitu dia jadi dokter beneran 10 tahun 15 tahun kemudian, mungkin sebagian sepertiga ada yang ngerasa bukan gue banget nih, gitu ya. Karena dokter itu nggak bebas ya, di puskesmas, di ruangan sempit. Nah, itu bisa berubah tuh minat itu ya. Jadi saya banyak kasus, banyak yang keluhan atau depresi atau betul-betul mau keluar karena tiba-tiba minatnya berubah, tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, seperti itu. Jadi bisa berubah. Perubahan zaman berdampak pada perubahan kebutuhan. Nah, dibutuhkan keahlian. Nah, jadi kita selalu upgrade skill. Ya, nah, kemudian imbal baliknya berupa uang. Mau nggak orang bayar ya? Kalau orang nggak mau bayar ya lama-lama kita punah gitu ya. Jadi kita perlu juga untuk pemasukan di sana, itu adalah potensi. Jadi potensi bisa salah satu ya. Kita menyukai itu, udah energi kita besar ya. Kita punya ilmu ini, kita energi besar ya. Kita kerja keras. Sebenarnya termasuk yang salah satu paling penting adalah di kanan ya. Ya, what the words need ya. Kita misalnya seseorang karena perubahan zaman bisa jadi kantornya tutup ya, gaji mengalami dipotong sebagian atau PHK ya. Kita mau nggak mau untuk bertahan hidup kita akan melakukan apapun ya, cuci mobil, cuci piring dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan atau jualan apa, kita bisa berubah terpaksa menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan orang dan orang mau bayar. Nah, disitulah perlu kita kebutuhan kecerdasan untuk bertahan hidup ya, adversity quotient, kemampuan untuk beradaptasi ya. Di situ segera mungkin kita upgrade skillnya sesuai dengan kebutuhan saat itu ya. Upgrade skill lama-lama kita bisa masuk ke what you are good at. Nah, inilah potensi yang terbaik kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke grow, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka ininya mic-nya. Pak, Devi mau tanya. Ya, silakan Devi. Kan setiap kita ingin mencapai sesuatu, kita pasti punya tujuan. Ya, Harus ada betul. apa. Nah, seringkali kan sekali, 2 kali, 3 kali gitu kita semangat melakukan itu setiap hari. Ya. Tapi kadang-kadang keempat kali, kelima kali kita itu mulai malas gitu. Cara Ya. kita tetap semangat ya apa, Pak? Ya, oke. Ada lagi?
Sudah itu dulu, Pak. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Nah, pertama pertanyaan itu akan dijawab nanti berikutnya, grow ya, goal, reality ya, itu akan dijawab. Terus yang kedua, itu benar, apapun yang terjadi kita harus punya goal ya, Devi ya, harus. Ya, kita kalau tidak punya goal tidak kemana-mana ya. Itulah Januari sampai Desember nggak kemana-mana, ikut arus saja Januari sampai Desember nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kita harus punya goal yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah itu pertanyaan bisa disimpan ya. Nanti akan kita bahas di grow yang berikut ini. Soal potensi ada pertanyaan. Potensi itu bisa masih terpendam, kita bisa nggak tahu ya. Makanya kebanyakan orang kadang-kadang sama orang tua dilesin aja, les sana, les ini, les sana gitu, les piano, les gitar ya, basket, renang ya, ikut kumon matematika dan sebagainya. Nanti bisa jadi muncul baru ketahuan di sana. Bisa jadi dari pengalaman itu atau dia punya melakukan apapun muncul. Jadi bisa kadang-kadang tidak terduga. Tadi ya potensi bisa kita minat ya. Saya suka di situ ya. Tapi saya nggak punya skill apa-apa. Diskusi sama orang tuanya. Saya suka ini, gimana ya saya suka ini? Oh nanti kuliah di sini aja gitu kayak kata bapaknya. Nah itu bisa jadi. Itulah. Itu jadi passion atau kita cintai itu bisa menjadi minat kita juga. Silakan ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita mulai masuk ke grow. Ya, grow ini standar ya kalau lihat di internet banyak ya. Goal, reality, option dan will. Ya, nah, jadi kita harus punya goal ya. Apa yang akan kita capai ya. Kemudian tadi reality ya. Kita tahu diri realita kita sekarang. Bagaimana kita mencapainya, mungkin nggak, bagaimana dan sebagainya ya. Kemudian kita punya pilihannya apa-apa saja. Dan terakhir adalah bagaimana eksekusinya, will do-nya. Ya, pilihan apa yang kita capai dari O itu dan bagaimana mencapainya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi apa sih yang kita mau gitu ya. Ingat tadi ya, harapan akan masa depan memberikan kekuatan pada hari ini. Jadi penting bahwa kita muncul passion dengan impian kita. Jadi beda ya kalau kita punya goal, karena betul-betul kita ada passionnya, jatuh bangun kita masih bisa. Ya, tapi kalau kita nggak ada passionnya, jatuh kita nggak akan bangun lagi, gitu ya. Jadi bisa jadi itu bukan passionnya kita. Ya, nah reality adalah resource kita sekarang apa, ya, lingkungan kita yang mendukung apa, values apa dan sebagainya, option dan will yang nanti kita akan bahas berikutnya. Nah kita mulai dari goal tujuan, ya. Pertanyaannya bisa lebih dari satu, bisa hanya satu. Kita mau apa sih? Ya, mau kemana? Ya, apa yang ingin kita raih ya? Atau apa yang ingin kita rubah? Kita ingin rubah kehidupan kita, keluarga kita, ya, dan sebagainya, image kita, skill kita, ya, dan sebagainya. Atau apakah ada masalah yang ingin saya selesaikan, ya? Atau bisa juga kita perencanaan lengkap ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang boleh juga, gitu ya. Nah, jadi kita bisa ya goalnya mau kemana, mau apa, ya, apa yang ingin kita raih, apa yang kita rubah, ada masalah yang ingin jadi goal itu macam-macam. Bisa juga goalnya jangka pendek terus-menerus juga bisa ya. Nah, tapi yang bagus adalah kita punya goal yang sekaligus semuanya, ya, jangka pendek, jangka menengah dan sebagainya. Tapi minimal kita punya goal yang jangka pendek, ya. Nah, ingat tadi goal yang sesungguhnya adalah kita mempunyai passion seperti itu. Nah, kemudian goal itu harus jelas, ya, harus spesifik. Jadi nggak bisa tuh goal itu yang saya menjadi bahagia. Nah itu nggak bisa tuh, nggak jelas ya. Saya makmur, itu bukan goal, gitu ya. Nah, goal itu adalah nanti penghasilan saya 40 juta per bulan, itu spesifik. Ya, saya menempatin ini, saya mempunyai perusahaan startup sendiri. Nah itu goal yang spesifik dan bisa diukur pencapaiannya. Gitu ya. Kalau target saya dalam 20 tahun targetnya 40 juta per bulan 20 tahun kemudian gitu ya.
gitu ya, atau 10 tahun kemudian nanti kita ada peningkatannya apa, seperti itu ya. Bisa diukur progresnya mungkin untuk diraih atau jelas kapan targetnya harus di ini. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Devi tadi, ada masalah nggak tadi loh? Misalnya tidak mungkin untuk diraih atau belum ada contohnya orang yang meraih gitu loh. Devi silakan kalau mau didiskusikan mengenai goalnya tadi. Atau sumber dayanya kurang mendukung, atau goalnya kurang jelas, atau bingungnya yang namanya goal itu apa sih? Nggak ada masalah sih Pak, cuma kadang ya kita males gitu aja. Oh oke, jadi nggak ada masalah ya. Oke, nah, jadi penting ya. Goal itu penting. Kalau tanpa goal tidak kemana-mana kita. Jadi mirip seperti kapal laut keluar lepas dari pelabuhan, pasti dia ada tujuan mau ke pelabuhan berikutnya di pulau seberang. Ya, tanpa tujuan maka dia muter-muter terkatung-katung di tengah laut dan akhirnya tenggelam. Nah, itu yang terjadi pada diri kita yang tidak punya goal ya, ikut arus saja. Bagaikan naik taksi ya, naik taksi dulu ya, zaman offline kita punya uang 500.000, nggak tahu mau kemana, putar-putar-putar, 500.000 yang habis kita turun entah di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, kedua adalah kita realitas terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Bagaimana situasinya? Ya, sumber daya apa yang saya miliki untuk mencapai tujuan tadi ya, sumber daya tadi ya. Ternyata kalau goal saya adalah saya menjadi sarjana teknik atau sistem informatika, saya mau kuliah di PTN begini, berarti nilai saya kalau mau jalur undangan berarti rapot saya harus bagus. Nah, kalau enggak berarti saya berjuang di SBM gitu ya. Saya tidak berani ke swasta ya, karena finansial orang tua saya tidak mendukung. Nah, itu jadi pilihan gitu ya. Tapi kalau orang tua finansial bisa mendukung, itu bisa jadi pilihan. Makanya sumber daya itu penting ya. Gitu lah. Kalau saya mau ke luar negeri, TOEFL saya harus sekian. Nah, itu udah sumber daya gitu ya. Tapi luar negeri apa namanya? Mahal biayanya. Nah, kita cari apakah ada finansial ya, beasiswa. Oh ada, itu menjadi sumber daya kita. Nah, itu sumber daya itu kita manfaatkan ya. Apakah saya memiliki untuk mencapai tujuan saya? Nah, kemudian apakah ini benar-benar tujuan saya? Tadi sudah dibahas sebelumnya. Gitu loh. Apa yang saya lakukan dalam usaha penjagaan tujuan saya? Tapi saya betul-betul ingin keluar negeri. Tapi orang tua saya finansialnya tidak cukup. Saya usaha, saya cari beasiswa. Saya cari beasiswa. Nah, itu contoh ya. Gitu loh. Jadi dalam menjaga impian, ternyata sumber daya bisa kita ambil dari luar ya. Atau berapa lama lagi nih tercapai tujuan ya. Biasanya kalau orang mau kuliah ke luar negeri udah siapinnya dari kelas 10 ya dan sebagainya. Enggak tiba-tiba kelas 12 dan sebagainya. Apakah masih ada hal belum seharusnya saya lakukan mencapai tujuan tadi ya. Nah, mungkin tadi Devi ada hal-hal yang belum ya, atau harus dirubah ya untuk mencapai tujuan tadi ya. Gitu. Kenapa gagal terus? Nah, kita bisa rubah strateginya atau kita bisa memanfaatkan sumber daya kita yang lain gitu ya. Bisa networking atau bisa strategi baru atau ilmu baru gitu ya. Nah, jadi kita memperluas sumber daya namanya nih. Gitu ya. Makanya pentingnya kita belajar ya. Kita belajar. Nah, jadi kalau kita hanya kutu buku, kita hanya ahli di pelajaran itu aja ya. Tapi kita tidak berteman, tidak berorganisasi. Nah, jadi kita nggak ngebangun network, itu tidak menjadi sumber daya kita. Padahal masa depan kita nanti adalah networking ya. Masa depan kita networking. Nah, bisa jadi 20, 30 tahun, 40 kemudian kita saling membantu dengan teman kita dulu ya. Kita membantu dia atau dia membantu kita atau kita kerjasama. Nah, itu pentingnya networking ya. Jika tujuan tidak tercapai, apa dampaknya bagi diri saya atau bagi orang lain? Nah, itu pentingnya kita mengulang-ulang apakah goal ini penting bagi saya. Nah, kalau nggak tercapai, udah gitu aja. Oh, itu berarti bukan goal yang beneran. Masa udah gitu ya? Bagaimana caranya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu realitas. Nah, makanya penting seperti belajar saat ini ya. Nah, kita punya ilmu NLP itu memperluas sumber daya kita. Ya, yang dulu udah pernah belajar tentang hipnoterapi ya, kita bisa kalau kita down, mental down, kita udah belajarnya hipnoterapi dan sebagainya. Terus kita barusan belajar ikigai ya. Oke, berarti ingat zaman bisa berubah ya. Kita cari-cari tuh
Zaman 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian zaman itu seperti apa. Nah, kita belajar tentang masa depan. Artinya begitu zaman itu sampai tiba, kita sudah punya sumber dayanya. Gitu ya. Kayak kemarin kan kita di teknologi 4.0 kan kita terpaksa semua ya. Siap nggak siap kita dipaksa 4.0. Padahal 4.0 udah ada. Tapi kita terpaksa ya. Gitu loh. Zoom udah ada, udah lama, tapi akhirnya kita terpaksa pakai Zoom jadi familiar dan semua orang hampir semua pakai Zoom ya. Di samping pakai Google Meet sama Google Team, Microsoft Team sebagainya. Nah, jadi penting. Nah, jadi belajarlah yang banyak, menuntut ilmu banyak. Nah, pengalaman juga realitas saat ini ya. Jam terbang, skill itu pengalaman ya. Pengalaman hidup itu mewarnai persiapan kita. Itu sumber daya. Saya punya pengalaman di sini, saya punya pengalaman berjualan. Saya punya pengalaman tangguh ya, ditolak orang berjualan, akhirnya saya mencapai gitu ya dan sebagainya. Itu pengalaman itu penting. Pengalaman juga sumber daya. Nah, realitas adalah nih termasuk sumber daya yang kita tersedia pada saat ini pada area 4 ikigai. Gitu ya. Apakah realitas kita hanya ngandelin kesukaan aja, what we love, nggak apa-apa juga, gitu ya. Kita suka itu udah, kita belajar, ya kita suka memasak ya. Oke, kita masak, habis itu kita kasih tester ke teman kita, apakah teman kita suka ya. Bisa kita foto di IG ya, orang mulai like, kita kasih contoh orang suka ya. Tantangan berikutnya orang mau beli atau enggak gitu kan. Baru masuk seperti itu. Masa segitu-segitu aja kita mau tambah ilmu enggak? Boleh kita masuk ke what you are good at ya, misalnya kuliah pariwisata ya, perhotelan, nanti belajar lebih teknis soal cara memasak, manajemennya, manajemen perhotelan, manajemen catering dan sebagainya. Jadi boleh masuk dari pintu manapun ya. Tidak berhubungan juga nggak apa-apa ya. Pasti pada masa depan nanti akan dibutuhkan. Jadi sumber daya apa yang kita tersedia pada saat ini? Kita lihat-lihat ya. Apa yang kita lakukan walaupun tidak sesuai dengan kuliah saya, tapi orang suka dan orang mau bayar, itu kan sumber daya ya, boleh-boleh aja ya, nyambi istilahnya, boleh-boleh aja, gitu ya. Atau boleh juga kita hobi sambil kita kuliah saat ini. Banyak orang 10-5 tahun kemudian hobi itu bisa menghasilkan uang nanti. Jadi hobi itu tetap dipelihara ya. Ada saatnya hobi itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, YouTube adalah sebenarnya orang narsis lama, tapi lama-lama bisa menjadi uang. Sudah tiba saatnya. Itu adalah realitas. Jadi kita perbanyaklah kita realitas ya, sumber dayanya. Belajarlah yang banyak. Bertemannya yang banyak. Menimba pengalaman lah yang banyak. Ke banyak lokasi yang banyak. Bertemulah dengan banyak orang dengan banyak sifat dan banyak karakter. Berkomunikasilah. Mulailah pengalaman-pengalaman baru. Yang tadinya kita nggak berani ngomong di depan orang, mulailah kita public speaking. Ya, mulailah kita mengajar. Ya, mulai kita belajar mendengarkan orang ya, nggak hanya ngomong aja, tapi mulai mendengarkan. Mulai kita kerjasama, gitu ya. Mulai kita kerjasama secara tim. Itu adalah modal-modal semua sumber daya kita. Nanti itu akan ketahuan nanti pas tes psikologi ya, gitu lah. Orang hanya di akademis jago itu, tapi tidak berkawan, tidak berorganisasi, dia juara satu sekolahnya, jadi belum tentu nanti dia yang sukses atau dia yang diterima pekerjaan itu, karena nanti tes psikologi dan lain-lainnya melihat aspek lain gitu ya. Rekomendasi orang atau yang kita kenal ya, network juga penting ya, kita kenal dengan yang itu adalah semua realitas. Membangunlah network, banyak-banyaknya pertemanan. Ya, baguslah menjaga emosi orang, emosi teman kita ya, agar hubungannya jangka panjang. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sudah punya realitas, mulai kita bisa opsi pilihan ya. Realitas kita semakin lebar dan semakin dalam, ya, maka pilihan-pilihan tersedia semakin banyak. Ya, kalau semakin sempit, kita jarang belajar, jarang berorganisasi, ya, jarang melakukan sesuatu hal yang baru yang di luar aktivitas saya,
Jadi itu lebih sempit itu. Kita fokus ke satu bidang. Tapi kalau kita ingin coba yang lain, nggak ada hubungan dengan kita, itu nanti memperluas opsi-opsi, memperbanyak pilihan. Ingat ya tadi di halaman pertama ya, manusia cenderung memilih pilihan terbaik berdasarkan sumber daya yang tersedia saat ini. Nah, perbanyaklah, jadi tips saya pertama adalah perbanyaklah sumber daya kita. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah baca buku, banyak-banyaklah belajar dari YouTube, banyak-banyaklah tanya, ya, banyak-banyaklah mempelajari masa depan. Jadi kita duluan di masa depan. Duluan di masa depan ya. Nanti ingat ya, tahun 2025 teknologi 5.0 lawan kita adalah mesin cerdas ya, mesin otonom ya. Mobil, drone semua udah otonom. Ya, sekarang aja 4.0 aja sudah banyak profesi yang hilang ya. Apalagi nanti 5.0, apalagi 6.0 ya. 6.0 itu nanti tanpa algoritma. Nah, kita belajar di situ. Jadi kita sumber daya kita siapkan sekarang, begitu saatnya tiba sumber daya kita sudah tersedia di mana orang lain belum. Gitu ya. Nah, kemudian kan kita punya banyak pilihan ya. Semakin sumber daya kita banyak, pilihan kita semakin banyak, enak. Lebih enak banyak pilihan daripada nggak punya pilihan atau dikit pilihan. Nah, baru kita memilah dan memilih ya. Masing-masing pilihan tentu saja punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita pikir-pikirkan ya, terlebih dahulu diskusikan orang ya, mentor yang sudah berpengalaman, diskusi juga masa depan ya, bisnis seperti apa ya, dan sebagainya ya. Kemudian kalau bisa kita urutkan dari pilihan-pilihan itu. Tentu saja. Nah, tadi nih jawabannya, salah satu jawabannya Devi juga. Nah, apakah benar itu tujuan saya? Gitu kan ya. Nah, kalau tujuan saya itu, apakah ada tujuan berikutnya? Atau sebenarnya itu hanya tujuan kedua? Ya, bisa jadi ya. Kemudian apakah itu dari banyak opsi kan kita punya pilihan. Nah, bisa jadi Devi untuk mencapai goal itu bisa jadi menggunakan cara yang lain. Ya, option. Goalnya tetap, tapi kita jalur yang berbeda. Nah, pilihan-pilihan itu berdasarkan sumber daya kita. Gitu ya. Ya, jadi mirip seperti masuk PTN ya. Nah, ada yang jalur rapot ya. Ada jalur ujian, ada jalur berbayar ya, mandiri ya. Nah, itu pilihan. Mungkin juga kalau saya kenapa misalnya anak saya mau ke Surabaya, oh karena di sana ada saudara saya bisa numpang ya, paling enggak bisa menghemat gitu sedikit lumayan ya, atau bisa ada yang memonitor anak saya. Nah itu kita memperbesar pilihan seperti itu ya. Atau apakah masih ada sumber-sumber lain yang belum bisa dimanfaatkan, belum dioptimalkan. Nah gitu kita pikir-pikir. Kalau belum kita belajar ya, cari ilmu ya. Nah, kita termasuk di sini ya. Ya, kita di sini ilmu untuk memperkaya sumber daya, ilmu untuk memilih gitu ya. Ilmu untuk mempertajam goalnya. Nah, di sekarang ilmu ya. Nah, jadi sekarang adalah ilmu pengetahuan untuk meluaskan atau memperdalam sumber daya. Beda luas sama dalam ya. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Nah, luas itu seperti jurusan-jurusan general ya, luas itu. Misalnya teknik industri, ekonomi, itu luas ya. Tapi tidak dalam. Yang dalam itulah betul-betul spesifik ya. Teknik perkapalan. Nah, itu kan dalam sekali ya. Spesifik. Di ITB ada teknik material di bawah departemen mesin. Nah, itu betul-betul. Nah, jadi atau kita luas tapi ada satu yang kita ambil dalam. Nah, luas dan dalam itu permainan kita untuk belajar. Jadi bisa aja nanti suatu waktu kita ngambil yang luas dulu atau manggil dalam, atau kita ngambil kita jadi teknik dulu, nanti baru belajar manajemen supaya kita bisa belajar yang lebih luas ya, mengendalikan itu bisa seperti itu. Jadi tadi bedakan antara luas dengan dalam ya. Kalau luas lebih mudah, ya dalam itu terpaksa kita harus milih gitu ya, karena betul-betul memerlukan sumber daya yang lain ya, waktu dan tenaga dan biaya. Akhirnya milih ya, setelah timbang-timbang, pikir-pikir plus minusnya, akhirnya kita urutkan kan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, akhirnya kita memutuskan mengerjakan pilihan 1. Saya mundur lagi ya.
Nah, lihat poin nomor 3, ya, poin nomor 3 ya. Jika pilihan sama satu tidak berjalan, apa pilihan terbaik berikutnya? Berarti pilihan nomor 2 ya. Kalau enggak pilihan nomor 3. Jadi boleh dong ya. Kayak kita pakai Google Map dari titik A mau titik B ya. Pertama kali kita tetapkan pakai pilihan ya, karena hijau dan paling cepat. Tapi kita nggak tahu 5 menit kemudian di tengah perjalanan ada kecelakaan sehingga macet total. Nah, apa kita berhenti, nunggu, balik ke rumah, atau kita menggunakan pilihan lain, jalur lain, gitu ya? Nah, kita bisa jalur lain, lihat Google Maps, oh di sini keluar dari sini, kita lewat sana, emang lebih jauh, tapi bisa lebih sampai, karena kalau di sana yang kecelakaan itu tidak dievakuasi, kita nggak akan bisa jalan, seperti itu. Ya, nah tadi Devi, jika ternyata eksekusi itu tidak jalan baik, apa yang harus saya lakukan? Ya, mulai merenung apa yang salah, apa ada pilihan lain atau sumber daya yang lain apa, atau saya memerlukan sumber daya yang lain yang harus saya belajar, gitu loh. Oh, bahasa Inggris saya kurang tajam nih. Padahal saya memerlukan korespondensi dengan bahasa Inggris. Nah, itu kan sumber daya ya. Gitu loh. Saya hanya kemampuan conversation aja nggak bisa menulis, atau kebalikannya. Saya bisa menulis tapi conversation saya kurang baik. Nah, itu ada termasuk sumber daya ya. Seperti itu. Atau public speaking saya kurang baik ya. Gitu loh. Itu kan bisa dilatih. Ya, dan terakhir adalah bagaimana saya tahu bahwa saya telah mencapai tujuan saya. Nah, itu penting ya. Saya sudah sampai. Kayak kita Google Map ya, kita sudah sampai. Selesai. Gitu ya, rute kita sudah selesai. Nah, kita sudah sampai ya. Kan kita selalu ya, SMP kita, SD kita mau masuk SMP mana, SMP kita mau masuk SMA mana, SMA mau masuk kuliah mana, nanti kerja di mana, dan sebagainya, rumah tangganya bagaimana ya, nanti dan sebagainya, punya anak, nanti anak saya mau kuliah di mana, gitu, dan seterusnya. Nah, berarti kita sudah mencapai satu step kita. Nah, nanti lanjut ke pilihan-pilihan berikutnya. Nah, kita sudah selesai, silakan ada pertanyaan. Misi Pak, Ya, saya silakan. Nah, Krishna. kalau untuk mencapai goal kan kita selain perlu punya relasi, juga perlu punya ilmu. Nah, Ya, yang penting kita juga mesti tahu cara untuk mengaplikasikannya kan Pak. ya betul. Cara, ya itu kan skill kan. Iya Pak. Nah, Misalkan jadi, salah satu bentuk pengaplikasiannya misalkan untuk presentasi seperti itu Pak. ya betul. Jadi betul sekali. Nah, ini kan masalah Krishna, ada masalah pandemi gini, ada masalah dengan praktikum nggak di kuliahnya? Digantikan dengan bentuk pembelajaran yang lain sih Pak. Nah, tapi ada nggak ngerasa yang masih kurang serk? Karena peralatannya tidak sebaik ada di kampus. Sejauh ini masih oke sih. Oh, oke. Nah, kebetulan masih bisa ya, apalagi komputer ya, Iya Pak. sistem informatika. Tapi coba kalau kuliahnya teknik mesin ya, nggak usah jauh-jauh STM itu ya, STM mesin itu nggak bisa ya, apa namanya, hanya lewat Zoom nggak bisa ya, karena betul-betul praktek megang tangan. Ilustrasi paling gampang adalah, bisa nggak kita belajar benang hanya teori dari buku aja, nggak pernah nyemplung? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Apalagi misalnya teknologi pangan ya, betul-betul ya, laboratorium mahal-mahal yang di IPB ya, sama di Unpad ya, teknologi pangan itu mahal-mahal sekali ya, nggak bisa digantikan dengan di rumah. Nah, itu ada, kita sudah kehilangan sumber daya di sana, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggantikannya seperti itu? Nah, sekarang ada blended, makanya di sini sebenarnya kita ada lost generation ya, lost sumber daya di sini lah. Kita belajar di sini, kita ngerti bahwa kita kehilangan sumber daya ya, kehilangan skill. Nah, jadi beda ya, ilmu ya. Begitu kita sudah mulai mengaplikasikan, mulai jadi skill ya. Ya, skill itu kan jam terbang kan, seperti pilot ya. Semakin diulang repetisi, kita semakin ahli ya. Nah, jadi skill itu jam terbang. Jadi pertama adalah ilmu. Nah, skill itu adalah kita mulai mengaplikasikan. Selanjutnya adalah repetisi, pengulangan. Ya, lama-lama dengan repetisi itu kita menjadi ahli, gitu. Terampil, jadi keterampilan. Gitu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Terjawab, Krishna? Menyambung yang tadi Pak, untuk yang presentasi itu kalau dari Pak Tri ada tips khusus gitu atau mungkin link-link untuk tips-tipsnya seperti itu?
Oh, oke, presentasi. Banyak ya di presentasi itu. Pertama kali kita harus kita tidak bahas. Kalau materi banyak di YouTube ya, materi presentasi ya. Iya, Pak. Ya. Ini lebih ke cara penyampaiannya sih, Pak. Oke, ya, materi presentasi banyak ya, yang Agar lebih ada percaya bisa. diri Oke, seperti itu. oke. Yang kedua adalah percaya diri itu pertama kali adalah kita mempunyai kemampuan public speaking. Ya. Krisna untuk public speakingnya selama ini dilatihnya apa? Kalau Zoom udah mulai dilatih. Iya, ada Pak kalau mulai. Nah, di depan kelas sudah mulai dilatih. Apakah waktu SMA atau kuliah sempat tatap muka? Belum sempat ya, karena sekarang semester 2 Kalau ya. kuliah belum, iya. Belum. Nah, itu tetap tidak tergantikan Krisna ya. Begitu saatnya tiba, latihanlah presentasi ada di depan itu. Gitu ya. Nah, tipsnya adalah ya tetap melakukan gitu ya. Kalau belajar ilmu banyak ya, silakan cari buku tentang public speaking ya, tentang gesture tubuh, bahasa tubuh dan sebagainya. Tapi nanti begitu kita praktek kita sudah mulai ngelihat realitasnya ya. Nanti mulai tahu nih orang ini suka sama kita atau ngerti sama kita atau tidak gitu ya. Dari sikap tubuhnya, kalau dia bersilangan tangan ya berarti dia nolak. Kalau gini berarti dia nggak percaya sama diri kita. Gini gitu ya. Dan sebagainya. Kok ini mikir ya gitu loh. Dan sebagainya itu bahasa tubuh. Itu banyak hal, makanya public speaking itu emang apa namanya skill, jam terbang. Cuman tadi ya sayangnya kita tidak punya tips yang tadi karena kita kehilangan sumber daya. Udah ngerti kalau saya ngomong sumber daya ya? Ya, karena kita tidak praktek. Ya. Nah, kita kehilangan sumber daya. Sumber daya adalah skill. Gitu. Jadi tetap beda. Kita belajar teori berenang tapi kita tidak nyemplung belajar berenang, tetap beda. Nah, begitu kesempatan nambah. Nah, biasanya ada beberapa, makanya sekarang udah mulai diwacanakan blended ya. Saya nggak tahu nanti mulai blended apakah semester 3 prakteknya mulai kerjasama kelompok asal menjaga prokes ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Tips banyak, tapi yang penting adalah kalau nanya tips dari saya ya praktek aplikasi. Tapi sayangnya sekarang tidak memungkinkan ya karena khusus ke presentasi ya. Kecuali kalau presentasi di Zoom. Ya, kecuali kalau presentasi di Zoom. Nah, kalau presentasi di Zoom kita sudah bisa praktek sekarang ya. Itulah. Jam terbangnya tinggiin aja. Jamnya terbang tinggiin aja. Berarti kita sudah nanti tantangan berikutnya adalah kita presentasi offline. Nah, kita saat bagaimana kita bahasa tubuh kita, cara megang pointernya, cara menulis di papan tulisnya, cara kita berjalan ya, cara kita ice breaking gitu loh dan sebagainya. Nah, ingat tadi ingat kata-kata saya ya, berenang harus nyemplung ya, nggak bisa buku terus selesai buku beli buku cara berenang 75.000 beli Gramedia langsung nyemplung nggak bisa. Tenggelam gitu dari pinggir-pinggir dulu nendang-nendang kaki dan sebagainya. Ya kira-kira tipsnya seperti itu aja, tetap harus praktek. Kalau enggak kita itu disebut dengan kehilangan sumber daya, gitu, lost resources. Ada lagi bertanyakan atau mau tanyakan selanjutnya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Nanti ada beberapa materi dari diskusi. Kalau ada diskusi ada pertanyaan ya. Saya biasanya kalau ada pertanyaan nanti saya keluarin materi baru gitu ya. Nah, ini saya supaya ini baik, intinya aja gitu ya. Dulu kan mungkin udah belajar otak kiri otak kanan ya, potensi otak kanan. Nanti kalau emang perlu diulangin lagi nanti saya keluarkan ya. Nanti saya masukin dari materi, nanti akhirnya materi ini saya tambahkan. Jadi pentingnya diskusi sama pertanyaan gitu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kita ulang sepintas dari sebelumnya. Nah, jadi ingat ya. Jadi ikigai ya, inilah potensi kita. Ya, potensi kita boleh salah satu ya. Pintu masuknya boleh salah satu, tapi alangkah sempurnanya, alangkah indahnya hidup kita kalau kita mencapai ikigai ya. Gitu. Tapi juga tidak salah pilih jurusan bukan untuk ditangisi ya. Banyak orang berhasil tidak di bidangnya banyak sekali, termasuk saya ya. Gitu. Nanti kita bisa mulai hal yang baru ya. Atau nanti di S2-nya kita belajar yang betul-betul kita inginkan. Bisa jadi kita nggak ada kesempatan ya.
Ternyata pas kita memilih jurusan yang tersebut, saya kalah bersaing. Tapi tidak menyurutkan saya untuk di jurusan tersebut ya. Boleh. Seperti itu. Nanti S2-nya saya kejar di situ dan sebagainya. Atau saya melakukan praktik yang langsung gitu, what need-nya. Ada orang mau bayar gitu kan, what you can be paid for dan sebagainya. Nah, ini potensi ya. Potensi ini adalah kita temukan diri sendiri pada saatnya tiba ya. Dan kadang-kadang nggak sengaja ya. Kadang-kadang nggak sengaja, ternyata saya senang di sini ya, gitu ya. Pas saya melakukan, orang senang apa yang saya lakukan ya, dan orang nanya-nanya lagi minta bantuan ya, gitu loh. Itu potensi mulai ya dari buat Wilaf lama ini, dan orang bayar ya, gue bayar deh gitu ya. Berapa sih ini ya, gitu nggak enak hati ini lama-lama ngabisin waktu gitu ya. Nah itu kita mulai seperti itu. Nanti ada satu titik kayaknya orang butuh dari kita melebihin dari kemampuan kita, nah kita belajar. Ya, apakah kursus, sertifikasi atau ngambil kesarjanaan atau S2-nya. Nah, seperti itu. Itulah potensi kita, gitu ya. Jadi potensi nggak usah khawatir ya. Banyak yang belum kita temukan, ya. Banyak yang baru timbul nanti, ya. Bahkan kita tidak sadari kata kita tidak tahu masa depan ya. Kita tidak tahu masa depan. Tiba-tiba potensi kita keluar. Sekarang pesan saya, karena kita sudah belajar potensi, kita fokus aja. Begitu potensi kita keluar, kita asah. Ya, dengan skill ya tadi ya, skillnya kita ilmunya apa supaya potensi kita bermakna, ada isinya ya, ada dagingnya gitu ya, dan bagaimana kita aplikasikannya sehingga kita mempunyai skill gitu ya. Dan terakhir adalah ini ya goal ya. Nah, goal, reality, option, dan will ya. Nah, jadi sebenarnya saya lebih fokus di nomor 2-nya, reality ya, gitu loh. Nah, goal bisa dipikirin, bisa didiskusikan ya. Reality ini adalah, nah sekarang banyak-banyaknya belajar, banyak-banyaklah teman, banyak-banyaklah praktek ya. Walaupun praktek itu yang bukan bidang kita, siapa tahu di era teknologi 5.0 yang kita pelajarin sekarang dibutuhkan, kita nggak tahu gitu ya, siapa tahu gitu ya, atau kita mengerti gitu ya. Di sini setuju ya, apalagi Krisna kan di Sismomatika ya, bahwa nanti masa depan tuh big data ya, data Iya, science betul, ya, Pak. gitu loh. Iya. Nah, kita sekarang data kita kan udah dicuri ya semua ya, habis data kita semua, profil kita ya, lokasi kita, phone book kita ya, kita belanja apa aja, nyurinya pakai kuota kita lagi. Ya, timbal baliknya adalah kita menggunakan itu Google dengan gratis ya, dengan WhatsApp, dengan Facebook dengan gratis. Padahal sebenarnya nggak gratis, nggak ada makan siang yang gratis. Nah, gitu. Kita sama-sama senang pada semangat. Itu adalah big data. Nah, ini saya cerita masa depan ya supaya menggugah ya. Nah, jadi dia menyedot apapun yang kita punyai ya, kita rumah di mana, nginep di mana, semua. Nah, tapi nanti dengan ilmu data science ya, dia mulai milih sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, dari semua data, mungkin data tentang diri kita ada 10 juta. Dia akan profiling kita, kesukaan kita apa, baju kita apa ya, kita suka makan apa, suka minum apa, belanja suka apa, suka pergi kemana aja ya, apa itu akan profiling kita. Gitu. Mungkin kalau kita di marketingin akan seperti itu. Gitu loh, nanti arahnya ke sana. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan ke sana ya, sudah mulai belajar baca pemrograman, mulai apa ya, mulai apa. Nah, kita udah maju di masa depan. Nah, itu makanya penting ya. Makanya saya kalau kelas pelajar mahasiswa selalu saya sisipkan, ingat ya, teknologi 5.0 sama 6.0. Karena kita harus mengintip masa depan, nggak hanya mengintip aja, melihat ada yang udah bisa saya pelajarin sekarang nggak, gitu ya. Semua udah artificial intelligence. Lawan kita adalah mesin cerdas. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan mesin cerdas yang menjadi lawan kita, gitu? Atau kita mengendalikan mesinnya, ya kita yang bikin aja, atau kita menciptakan mesin cerdas. Nah, kira-kira arahnya seperti itu. Nah, ini adalah realita-realita kita, ya. Nanti begitu Krisna lulus, sudah teknologi 5.0 ya, mesin otonom ya. Nah, gitu loh. Bisa jadi ilmunya sekarang nanti udah usang, out of date ya. Nah, tanya aja, karena ada penjelasan ini, tanya-tanya aja nanti gimana nih, tanya ke Pak dosen ya,
lawan kita seperti ini gitu loh. Tapi bisa juga itu gampang urusan nanti. Nah, itu berarti kita tidak bisa mentah-mentah menggunakan jawaban dari Pak dosen itu. Enggak, justru kita mempersiapkan itu sekarang. Seperti itu. Ingat ya, kita bertahan hidup ya. Kita menjadi pemenang, kita udah siap dari sekarang. Gitu ya. Orang lain belum siap, kita udah siap. Seperti itu. Gitu. Oke, kita sudah lewat. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita sesi foto sebentar ya. Oke, yang berkenan kita ini. Oke, kita tiga shoot ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nanti kita lanjut diskusi di di WA grup. Saya harapkan banyak pertanyaan ya, biar banyak nanti ilmu praktik yang saya keluarkan ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada kesalahan. Mudah-mudahan berguna dan bisa dipraktikkan untuk masa depannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Izin saya tutup ya. Ya, Pak, izin Iya, live, Pak. Pak.